Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 5 orang. Saya pribadi Yuniar Prakoso. Saya Novita. Saya Aulia. Saya Mita. Saya Devi. Dan di sini kita akan membahas terkait finance dari perusahaan yang mau kita jalankan, yaitu PT Karkol Nusantara. Berikut finance yang akan kami jelaskan. Baik, yang akan dibahas kali ini pertama dari CAPEX dulu. Yang dibutuhkan pertama adalah gedung. Gedung itu senilai 40 juta selama periode 1 tahun. Terus mesin cetak. Mesin cetak itu senilai 12 juta. Yang dibutuhkan 1. Lalu mesin penghancur arang itu 15 juta. Yang dibutuhkan juga 1. Lalu tungku bara api untuk pemanasan arang itu dengan harga 2 juta rupiah. Dan yang dibutuhkan juga 1. Lalu peralatan kantor 10 juta. Juga yang diperlukan juga 1. Lalu listrik senilai 2 juta. Itu berlaku selama 1 tahun. Dan total dari CAPEX senilai 81 juta ribu rupiah. Lalu WC working capital yang akan dijelaskan oleh Mbak Devi. Selanjutnya ada WC atau working capital. Itu yang pertama ada pengemasan, itu senilai 2 juta. Yang kedua ada batok kelapa sendiri, itu seharga 20 juta. Dan biaya asuransi itu 1 juta dalam periode 1 bulan. Selanjutnya ada gaji, itu seharga 10 juta. Jadi total dari WC atau working capital sendiri ada 30 juta rupiah. Untuk admin cost itu dalam periode 1 tahun memerlukan biaya 10 juta. Jadi total dari admin cost itu 10 juta. Selanjutnya yaitu ada training and development. Dalam training and development terdapat 2 biaya, yaitu biaya riset dan biaya pelatihan. Biaya riset membutuhkan dana sebesar 5 juta dalam 1 tahun, dan biaya pelatihan membutuhkan dana 3 juta dalam 1 tahun. Jadi total biaya training and development yaitu 8 juta. Selanjutnya ada marketing, di dalamnya ada website seharga 500.000, kemudian iklan billboard sebesar 5 juta dalam periode 1 tahun. Kemudian ada total keseluruhan sebesar 100 juta 37.500.000 rupiah. Baik, pada slide berikutnya kita pada perhitungan manpower planning. Jadi kita dimulai dari perhitungan salary dari CEO terlebih dahulu. Dari CEO senilai 35 juta ribu rupiah, dan bonus performance 100%-nya senilai 5 juta. Selama 5 tahun tidak mengalami kenaikan, yaitu di angka 480 juta ribu rupiah. Lanjut COO itu salary-nya 30 juta ribu rupiah. Bonus performance 100%-nya itu senilai 3 juta ribu rupiah. Untuk kenaikan gajinya selama 5 tahun itu juga tetap mengalami kestabilan di angka 396 juta ribu rupiah. Terus lanjut CFO itu gajinya 25 juta ribu rupiah. Bonus performance-nya itu 3 juta rupiah. Lanjut untuk keseluruhan gajinya totalnya 336 juta ribu rupiah. Itu juga mengalami penetapan gaji ya selama 5 tahun. Angkanya di angka sama. Lanjut CMO gajinya 20 juta, bonus performance-nya senilai 3 juta. Lalu untuk total keseluruhan selama 1 tahun itu 276 juta, dan itu mengalami penetapan yang sama selama 5 tahun, yaitu di angka 276 juta ribu rupiah. Lanjut CHRO itu
gajinya 18 juta. Bonus performance 100% itu 3 juta. Lalu total keseluruhan selama 1 tahun itu diakumulasikan 252 juta ribu rupiah. Dan itu juga mengalami tetap di angka tetap selama 5 tahun ke depan. Selanjutnya ada manajer produksi, itu dengan gaji 14 juta dengan bonus performance 100% itu ada 2 juta. Jadi dalam periode 1 sampai 5 tahun itu tetap di angka 192 juta rupiah. Nah, selanjutnya ada manajer keuangan dan akuntansi, itu dengan gaji 13 juta dengan bonus performance 100% itu di angka 2 juta rupiah. Itu gaji 1 tahun sampai 5 tahun itu menetap di 180 juta rupiah. Selanjutnya ada manajer SDM, itu dengan gaji 10 juta dengan bonus performance 100% itu di angka 2 juta. Dan gaji selama 1 tahun sampai 5 tahun itu di angka 144 juta rupiah. Selanjutnya ada manajer logistik dan distribusi, itu di angka 10 juta dengan bonus performance 100% itu di angka 2 juta rupiah. Jadi gaji selama 1 tahun sampai 5 tahun itu di angka 144 juta rupiah. Selanjutnya yaitu ada manajer pemasaran dan penjualan dengan salary 11 juta dan performance 100% 2 juta dan juga gaji selama 5 tahun di angka yang tetap yaitu 156 juta. Selanjutnya yaitu SPV produksi dengan gaji 6.500.000, performance 100% yaitu 1 juta dan gaji selama 5 tahun di angka yang tetap. Selanjutnya yaitu SPV produksi dengan salary 6.500.000, performance 100% 1 juta dan gaji selama 5 tahun di angka yang tetap yaitu 180 juta. Selanjutnya SPV gudang dan logistik dengan salary 6.500.000 dan performance 100% 1 juta dengan gaji selama 5 tahun di angka yang tetap yaitu 90 juta. Selanjutnya SPV pemasaran yaitu dengan salary 6.500.000 dan performance 100% yaitu 1 juta selama 5 tahun dengan gaji dengan angka yang tetap yaitu 90 juta. Selanjutnya ada operasional produksi dengan salary sebesar Rp3.500.000 dengan bonus performance sebesar 1 juta dengan periode 1 sampai 5 tahun sama yaitu sebesar 702 juta rupiah. Selanjutnya ada petugas QC dengan salary 4 juta, bonus performance sebesar 1 juta dengan periode 1 sampai 5 tahun tetap sama yaitu 120 juta rupiah. Kemudian ada admin yaitu salarinya sebesar 5 juta dengan bonus performance sebesar 1 juta. Periode 1 sampai 5 tahun tetap sama yaitu 120 juta rupiah. Kemudian ada admin dengan salary sebesar 5 juta rupiah, bonus performance sama 1 juta dengan periode 1 sampai 5 tahun sama yaitu sebesar 200.016.000 rupiah. Kemudian ada tim sales dan CS dengan salary 4 juta dengan bonus performance sebesar 1 juta dalam periode 1 sampai 5 tahun sama yaitu sebesar 240 juta rupiah. Kemudian ada petugas gudang dengan salary 4 juta rupiah dengan bonus performance sebesar 1 juta. Kemudian untuk periode 1 sampai 5 tahun tetap sama yaitu 180 juta rupiah. Untuk total per tahunnya dari tahun pertama hingga ke-5 itu 4.374 juta rupiah. Untuk subtotal salary itu 3.702 juta rupiah. Kemudian untuk
subtotal bonus performance, yaitu pengurangan dari total dan subtotal salary, yaitu di 672 juta. Kemudian untuk finansial modelnya, asumsi penjualan dalam 1 tahun kita menjual dalam bentuk kemasan. Untuk optimisnya kita perharinya menjual 1.000 kemasan. Jadi untuk penjualan dalam 1 tahun itu ada 360.000 kemasan. Untuk normalnya kita per hari menjual 500 kemasan. Maka dari itu untuk penjualan 1 tahunnya itu di 180.000. Kemudian untuk pesimis itu kita hanya menjual 250 kemasan, maka penjualan 1 tahunnya itu 90.000 kemasan. Untuk harga per kemasannya itu 200.000. Baiklah, demikian presentasi kami yang menjelaskan terkait finance dari PT Karkol Nusantara. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.